Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perkampulan Yudi. Di sini saya akan mempresentasikan kinerja PLTG PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali. Next slide, Kang. Dan untuk anggota kelompok 4 yaitu ada Akbar Putra Nanda Febrian, Afif Fasrudin, Diki Ramadan Akani, Raffi Alif, Perkampulan Yudi, dan Muhammad Akbar Firmansyah. Eh, Latar belakang PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali merupakan salah satu anak perusahaan dari PT PLN Persero yang menangani bisnis pembangkitan di Bali. Kegiatan operasi PLTG di PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali terdapat 4 buah unit PLTG yang terdiri dari 2 unit PLTG dengan daya mampu neto atau DMN sebesar 18 megawatt dan 2 unit PLTG dengan DMN sebesar 36 megawatt. Data pembangkit UP Bali September 2017. Eh, Selanjutnya ada studi pustaka, yaitu PLTG adalah salah satu jenis pembangkit listrik yang menggunakan turbin sebagai prime movernya dengan gas sebagai fluida kerjanya. Dibandingkan dengan pembangkitan listrik lainnya, turbin gas merupakan pembangkitan sederhana yang terdiri atas 4 komponen, yaitu kompresor, ruang bakar, turbin, gas, dan generator. Selanjutnya ada siklus turbin gas atau Brayton cycle. Siklus ideal untuk kerja turbin gas adalah siklus Brayton atau siklus Brayton cycle. Siklus ini terdiri dari 2 proses adiabatik, mampu balik atau isentropik, dan 2 proses tekanan tetap. Proses 1.2 isentropic compression, kompresi aktual pada kompresor. Proses 2.3 pressure kontan inlet, pemasukan kalor dari combustion chamber. Yang proses 3.4 expansion compression, ekspansi aktual pada turbin. Proses 4.1 pressure constant outlet, jumlah kalor yang dilepas. Efisiensi siklus Brayton bisa dilihat pada slide yang ada di PPT untuk perhitungannya. Selanjutnya, daya keluaran PLTG Pnet sama dengan Max A kali W net, di mana Pnet daya bersih aktual, Ma laju aliran massa udara, Wnet kerja bersih sistem aktual. Hasil dan pembahasan. Data hasil penelitian pada mesin PLTG unit 4 PT Indonesia Power Up Bali bersumber dari logsheet harian mesin pembangkit pada tanggal 12 Agustus 2017 yang disajikan dalam tabel. Dalam tabel bisa dilihat keterangan data dalam tabel 1 diketahui sebagai berikut. T1 itu temperatur udara luar, T2 temperatur udara setelah melalui kompresor, T3 temperatur udara setelah melalui ruang bakar, T4 temperatur udara setelah melalui turbin, P1 sama dengan P4 tekanan udara luar, PSIA, P2 sama dengan P3 tekanan setelah melalui kompresor, M dot BB sama dengan laju aliran massa bahan bakar. Power output adalah daya terbangkitkan. Dan untuk tabel perhitungan entalpi dan kerja sistem di tiap titik pengukuran ini bisa dilihat rata-ratanya. H1-nya itu 299,38, H2-nya itu mendapatkan 715,88, H3-nya 1489,46, H4-nya itu mendapatkan 816,69, Wika-nya mendapatkan 356,57, BT-nya itu mendapatkan 604,63. Winet mendapatkan
248,06 dan Ki-in kilojoule per kilogram 773,59 dan NTH-nya itu mendapatkan 32,07. Analisa analisa perbandingan nilai daya hasil perhitungan dari tabel yang ada di layar. Entalpi sistem H dari titik pengukuran 1 sampai 4 adalah nilai yang didasarkan pada penentuan asumsi fluida kerja, yaitu gas ideal. Selanjutnya ada kerja kompresor. WK adalah kerja yang dilakukan kompresor, dihitung dengan selisih antara entalpi fluida kerja sebelum dan sesudah keluar dari kompresor. Secara teoritis, kerja kompresor dapat diturunkan dengan menaikkan H1, yaitu dengan cara melakukan pemanasan awal udara yang akan masuk ke dalam kompresor, atau menurunkan H2 dengan cara mendinginkan casing kompresor. Selanjutnya ada kerja turbin atau WT, dapat dihitung dengan selisih antara entalpi fluida kerja sebelum dari sesudah melalui turbin. Kerja turbin digunakan untuk menggerakkan kompresor dan perangkat lainnya. Yang selanjutnya panas masuk sistem atau Ki-in dapat dihitung dengan selisih antara entalpi fluida kerja sebelum dan sesudah melalui ruang bakar. Yang selanjutnya efisiensi termal merupakan perbandingan antara kerja neto yang dibutuhkan sistem pembangkit dengan kalor yang masuk pada sistem atau kerja yang bisa dihasilkan sistem secara aktual dan teoritis pada saat penggunaan ASD dan LNG adalah sama. Hal ini bisa terjadi karena penekanan penggantian bahan bakar bukan pada efisiensi termisnya, tetapi efisiensi dari tinjauan keekonomian. Kesimpulan dari kinerja PLTG di PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali, yaitu berdasarkan data dan analisa, disimpulkan bahwa daya terbangkitkan pada sistem PLTG Unit 4 yang menggunakan bahan bakar solar mengalami penurunan, di mana daya terbangkitkan dari spesifikasi teknis adalah sebesar 42 MW, sedangkan daya aktual yang terbangkitkan adalah 38,47 MW. Secara teoritis, daya terbangkitkan juga dapat dihitung dan didapatkan hasil sebesar 41,76 MW. Sedangkan daya terbangkitkan menggunakan bahan bakar LNG secara teoritis sebesar 41,70 MW. Kita mengambil dari Musa Alexander Partogi dan kawan-kawannya pada tahun 2018, analisa dengan judul analisa unjuk kerja sistem PLTG dari PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali. Cukup sekian dari kelompok 4. Terima kasih.